Maka pada malam hari ini kita akan membahas nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bersyukur terhadap nikmatul Islam yang selama ini mungkin kita tanpa sadari agama Islam ini melekat kepada diri kita karena diturunkan oleh kedua orang tua kita yang memang sudah muslim dan muslimah, sehingga kadang kita meremehkan nikmat Islam ini. Patut kita bersyukur, patut kita bahagia. Alasannya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya ad-din, agama, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, itu hanya Islam. Sesungguhnya agama yang betul-betul diakui, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, itu hanya agama Islam. Ini menjadikan kita orang yang sudah beruntung, sudah punya modal untuk menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena betul berarti ini agama yang kita ikuti ini, syariat yang kita ikuti ini. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan, apa makna al-Islam? Al-ikhlasu lillahi wahdah, mengikhlaskan seluruh amal-amal yang kita kerjakan wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian apa? Wa ibadatahu la syarika lahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala la syarika lahu, tanpa mensekutukan Allah, tanpa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tatkala ibadah kepada Allah, doanya hanya kepada Allah. Tatkala susah, tatkala ditimpa musibah, yakin 100% tidak ada keraguan sedikit pun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar. Sesempit apapun kehidupan kita, sesempit apapun ekonomi kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, yakin 100% ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah itu akan clear, selesai. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa agama Islam satu-satunya agama yang diakui, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur kepada agama Islam yang sudah melekat kepada diri kita? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, sekali-kali maka tidak akan diterima amal-amalnya, perbuatan-perbuatan baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Kenapa orang-orang yang tidak beragama Islam ketika berbuat baik
tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala punya aturan main. Jika kita analogikan, kita gambarkan, jika ada di sebuah sekolah, sebuah lembaga pendidikan, ada satu kelas, anak-anak, para santri, siswa mendaftar ke sekolah tersebut. Kemudian setelah terdaftar di sekolah itu, dia masuk sebagai siswa dari sekolah tersebut, santri dari pondok tersebut. Ada absennya, terdata. Oh, ini muridnya sekian, jumlah satu kelas 30 orang. Kemudian ada seseorang lagi yang tidak daftar di sekolah tersebut, tapi dia sering lewat nih di kelas itu. Maka ketika pelajaran itu diterangkan oleh ustadz, oleh guru yang ada di dalam kelas, dia juga ikut lihat, belajar juga. Tapi sudah lumrah di pikiran kita, ketika nanti di akhir semester, ketika nanti naik kelas, yang bakal dinilai itu adalah santri-santri yang ada di dalam kelas tersebut, siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kenapa? Karena terdaftar di sekolah itu. Sementara orang yang di luar ini tadi ikut belajar, ikut dia mendengarkan, tapi tidak terdaftar di sekolah itu, maka rapornya tidak akan keluar, maka dia juga tidak akan dinilai. Seperti itulah orang-orang yang tidak beragama Islam, baik, dermawan, infak, sodakoh, membantu kebaikan-kebaikan kepada manusia, tapi tidak terdaftar sebagai orang yang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati, orang ini kelak di hari kiamat nanti minal khasirin, akan menjadi orang yang merugi. Tidak dihitung amal soleh dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat Islam ini nikmat yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita harus bersyukur terhadap agama Islam yang kita pegang, yang kita anut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah tabaraka wa taala, arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus, yang telah mengirim utusan-utusannya para rasul, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan juga membawa agama yang benar. Supaya apa? Liyuzirahu ala dini kullih, untuk Allah Subhanahu wa taala menangkan agama Islam ini dari seluruh agama-agama yang ada di atas muka bumi, yang sejatinya itu bukanlah agama, bukan ad-din. Liyuziruhu ala dini kullih walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tadi tidak senang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenikmatan kepada orang-orang Islam. Makanya sampai sekarang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sampai hari kiamat nanti akan tetap memusuhi orang-orang Islam, sebagaimana yang sekarang terjadi di Palestina. Saudara-saudara muslim kita dizolimi oleh orang-orang Yahudi Israel. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatul iman.
nikmat iman yang melekat pada diri kita. Walaupun di antara kita nikmat iman, keimanannya berbeda-beda, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Karena memang iman seseorang itu tadi itu dinamis. Keimanan itu tidak selalu tinggi, tidak selalu rendah, tidak selalu sedang. Tergantung orangnya nih. Kalau dia istiqomah maka dia akan tinggi terus. Tapi kalau dia sekali-kali tergelincir, terjatuh ke perbuatan-perbuatan maksiat, al-imanu yanqusu bil ma'asi. Iman itu tadi akan habis, akan turun drastis ketika seseorang ini berbuat maksiat kepada Allah. Makanya setan itu ketika orang itu sudah terbuka pintu satu maksiat saja, maka akan terbuka pintu-pintu maksiat yang lain. Makanya cara menggodanya iblis tidak langsung menyuruh kita masuk neraka. Karena apa? Kita pasti nggak mau. Tapi kalau kita disuruh untuk melalaikan sholat, ini bisa tergoda ini. Lama-lama meninggalkan sholat, bisa tergoda ini. Lama-lama tidak sholat sama sekali, bisa. Bertahap. Ketika seseorang itu melakukan maksiat kecil, akan menggiringnya ke maksiat yang sedang, akan menggiringnya ke maksiat yang besar dan lebih besar lagi. Bahkan nikmatul Islam, nikmat Islam yang ada pada dirinya bisa tercabut ketika nikmat iman ini tercabut. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan nikmat iman yang kita miliki di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa yab'atsullahu rihan." Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin. Di akhir-akhir zaman nanti Allah akan mengirimkan angin karihil miski. Bau angin itu tadi seperti bau misik harum. Masuha masuharil. Anginnya itu juga lembut ketika menerpa diri kita. Selembut sutra. Maka fala tatruk nafsan fi qalbihi misqala habatin minal iman. Setiap angin itu tadi menyentuh hamba-hamba yang di dalam hatinya ada iman, walaupun hanya seberat biji zarah, seperti atom molekul yang terkecil di atas muka bumi ini, menyentuh orang tersebut, ternyata hatinya itu ada iman, maka angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan hamba tersebut illa qabadathu, mematikan hamba-hamba itu. Kenapa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman di akhir zaman nanti? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa yabqa asyirarun nas." Akan tinggal manusia-manusia yang jelek perilakunya, yang sama sekali tidak ada iman. Maka ketika itu alaihim taqumus sa'ah. Maka ketika orang-orang beriman itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal seluruhnya dengan angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqumus sa'ah. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Maka orang Islam, orang yang beriman tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Tidak akan menyaksikan hari kiamat. Karena akan dimatikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar. Padahal kalau kita baca ayat Al-Quran, betapa mengerikannya kiamat itu. Sekali goncangannya, seluruh ibu-ibu yang mengandung ketika itu keguguran langsung. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan bagi orang-orang yang beriman, di dalam hatinya akan diwafatkan, akan dimatikan sebelum ditegakkan kiamat di atas muka bumi ini. Ini nikmat yang sangat besar ini.
Maka beruntung orang Islam, beruntung orang iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mensyukuri, menjaga nikmatul iman wa nikmatul Islam? Karena kalau nikmat ini tidak kita rawat, nikmat ini tidak kita jaga, bisa tercabut dari hati kita. Tidak peduli dia ini seorang ustadz, dia ini seorang kiai, dia ini seorang ulama bahkan sekalipun, kalau tidak pandai mensyukuri nikmatul Islam wa nikmatul iman, maka dia bisa tercabut bahkan menjadi orang yang murtad. Kita ambil sebuah kisah, kisatun mur'ibatun, kisah yang mengerikan. Yarwi Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mengisahkan tentang kisah seorang sahabat yang penghafal hadis, yaitu Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi yauman. Pada suatu ketika Rasulullah itu melewati Abu Hurairah, yang saat itu wa huwa jalisun fil jamaah minal qaum. Abu Hurairah ini sedang duduk-duduk, kumpul-kumpul bersama beberapa sahabat. Duduk-duduk, sedang kumpul-kumpul, majelis, ngobrol ketika itu. Marru alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna fikum la rajulan darsuhu finnar a'zamu min Uhud. Kaget seluruhnya. Kata Rasulullah kepada para sahabat yang kumpul ketika itu tadi, sesungguhnya di antara kalian ini la rajulan, ada seorang laki-laki, darsuhu finnar a'zamu minal Uhud, yang gigi gerahamnya itu lebih besar dari gunung Uhud di dalam api neraka nanti. Padahal yang ketika itu duduk itu sahabat, itu orang yang dekat dengan Rasulullah, yang sudah masuk Islam. Maka kata Abu Hurairah, kana ikhbarun min Rasulillah ana wahidan minhum sayakunu min ahlin nar. Rasulullah mengabarkan kepada kami kabar yang mengejutkan, bahwa di antara kami ada satu orang penduduk neraka. Maka katanya, wayaluhu min ikhbari min shadiq al-masduq. Gak mungkin Rasulullah berdusta ini. Siapa di antara kami yang duduk-duduk ini? Itu menjadi ketakutan, menjadi kekhawatiran bagi sahabat Abu Hurairah ketika itu. Gak tidur-tidur, terpikirlah hadis Rasulullah yang ketika itu bersabda bahwa di antara kalian, pas ketika itu Abu Hurairah juga duduk tuh di tengah-tengah komplotan itu. Berarti dia termasuk. Ada orang yang nanti di hari kiamat gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud. Itu baru gigi gerahamnya. Bagaimana dengan badannya ketika itu? Otomatis lebih besar. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, famatal kaum, kemudian satu persatu sahabat itu tadi meninggal dunia. Kulluhum alal khair, alal Islam wal iman. Abu Hurairah menyaksikan para sahabat tersebut meninggal wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Padahal Rasulullah tadi mengatakan ada satu orang
Di antara kalian gigi gerahamnya itu lebih besar dari gunung Uhud. Satu persatu sahabat yang duduk-duduk itu tadi, itu meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, disaksikan oleh Abu Hurairah. Semakin takut Abu Hurairah ketika itu. Jangan-jangan saya orang yang dikatakan oleh Rasulullah khawatir. Karena nggak mungkin Rasulullah berbohong. Sementara sahabat yang duduk-duduk tadi, misalnya berlima, berenam, satu persatu mereka mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Maka kata Ibnu Katsir, walam yabqa minhum illa Abu Hurairah. Tidak tersisa dari orang-orang tersebut yang kumpul-kumpul itu tadi pada meninggal seluruhnya, mati, kecuali Abu Hurairah wa rajulan min Bani Hanifah, dan seorang laki-laki dari Bani Hanifah, ismuhu Ar-Rajjal bin Unfuah. Nama laki-laki itu adalah Ar-Rajjal bin Unfuah. Jadi tinggal dua lagi. Yaqulu Ar-Rafi bin Khadij, berkata seorang ulama, Rafi bin Khadij, kana birajjal, Ar-Rajjal ini minal khusyu' wa luzumi qiraatil Quran. Sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sahabat yang terbaik, minal khusyuk, selalu khusyuk di dalam solatnya, waluzumu qiraatil Quran, selalu melazimi baca Quran. Ini bukan kelas-kelas orang alim yang bawah-bawahan ini, tingkatannya ya kiai, ulama, ustad. Ar-Rajjal ini wa khair syai'il ajib, pokoknya dia itu menakjubkan ibadahnya. Seorang yang zuhud, seorang yang ahli ibadah, orang yang suka baca Quran, orang yang rajin ke masjid. Maka ketika itu Abu Hurairah agak minder jadinya, semakin khawatir. Ini sahabat ini lebih imannya, lebih dahsyat ibadahnya, lebih banyak baca Qurannya. Semakin khawatir, jangan-jangan saya ini orang yang disabdakan oleh Rasulullah. Karena dari semua itu tadi sisa dua saja, Abu Hurairah dan Ar-Rajjal ini. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian kekhalifahan ketika itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai yang digelari sebagai Khalifatul Rasul. Kalau Umar digelari sebagai Amirul Mukminin. Maka ketika itu terjadilah pembelotan, mengaku sebagai nabi palsu ketika itu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah sang pendusta, Al-Kazzab itu pendusta. Maka melihat ada yang tidak beres ini, banyak orang yang ikut kepada Musailamah Al-Kazzab ini, pendukung-pendukungnya. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa setelahku tidak ada lagi nabi. Musailamah kok mengaku-ngaku sebagai nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq, paba'asa Abu Bakar As-Siddiq Ar-Rajjal bin Unfuah, diutus sahabat terbaik ketika itu, Ar-Rajjal bin Unfuah, karena ibadahnya ini, karena baca Qur'annya ini, karena khusyuknya sholatnya ini, kayaknya dia yang pas ini. Diutus untuk apa? Li ahlil yamamah, kepada orang ahlil yamamah, yad'uhum ilallah wa yasbutuhum alal Islam, untuk mendakwakan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah murtad ini, dan tetap di dalam agama Islam. Jadi Abu Bakar melihat kapasitas yang cocok orang untuk diutus ke sana berdakwah adalah Ar-Rajjal. Selain sahabat yang dekat dengan Rasulullah,
melazimi baca Quran, kemudian ibadahnya juga dahsyat. Maka ketika itu falamma wasala ar-rajal ayamamah iltiqahu Musailamah al-Kazzab, maka diutuslah dengan niat awal mendakwahi Musailamah al-Kazzab ketika itu supaya masuk Islam. Wa akramuhu wa a'azzahu bil mal waz zahab wa irdahu alaihi nisful mulkihi. Kemudian ketika dia datang disambut sama Musailamah al-Kazzab, sambutan yang meriah sebagai seorang raja, disambut baik-baik, dilayani baik-baik kedatangannya ketika itu, supaya Ar-Rajal ini lemah, dia nggak jadi berdakwah. Jadi orang kalau udah dikasih makan katanya itu udah lemah aja, itu udah ngikut aja, itu seperti sapi yang sudah ditindik. Ditawarkan ketika itu harta yang banyak, ditawarkan pangkat dan jabatan, ditawarkan kekuasaan, bahkan separuh nih kekuasaanku, kata Musailamah al-Kazzab, kerajaanku ini silahkan kamu ambil. Syaratnya gampang. Apa syarat yang disyaratkan oleh Musailamah al-Kazzab? Idza kharaja ilan nas wa qala lakum innahu sami'a Muhammad yaqulu inna Musailamah syarikun lahu fin nubuwah. Kalau kamu keluar dari sini nanti Ar-Rajal, kamu bilang, kamu kampanyekan, kamu kasih tahu orang, kamu umumkan. Apa kamu kasih tahu? Inna Musailamah, sesungguhnya Musailamah itu syarikun, itu berserikat lahu fin nubuwah dengan Nabi Muhammad, bahwa Musailamah al-Kazzab ini betul-betul seorang nabi, karena dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Musailamah al-Kazzab ini seorang nabi. Disuruh tuh Ar-Rajal itu bilang seperti itu, sampaikan ke orang-orang, kamu kan sahabat Rasul yang paling dekat nih, ibadahmu juga mantap, kamu cukup bilang bahwa kamu pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah mengatakan inna Musailamatan, sesungguhnya Musailamah itu syarikun lahu fin nubuwah, itu berserikat dengan nabi, dia juga nabi. Suruh kampanyekan itu. Maka ketika itu banyak setelah Ar-Rajal ini tadi keluar dari tempatnya Musailamah, dia tergoda tuh. Lupa dengan sholatnya, lupa dengan nikmat Islamnya, lupa dengan nikmat imannya, lupa dengan baca Qur'annya, lupa dengan sholat tahajud malamnya, lupa dengan zikirnya, lupa dengan amal-amal soleh yang lain yang pernah dia lakukan, terbujuk rayu, tergoda oleh harta, oleh pangkat, jabatan, dan tahta. Bisa seperti itu. Ini kalau kita nggak pandai mensyukuri nikmatul Islam wa nikmatul iman, kelasnya bukan kelas ecek-ecek ya deh. Ar-Rajal ini ibadahnya luar biasa, tergoda sehingga ketika itu banyak ribuan orang muslim murtad mengakui Musailamah al-Kazzab, sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa fitnah Musailamah al-Kazzab masih kecil, lebih besar fitnah Ar-Rajal dibandingkan fitnah Musailamah al-Kazzab, karena dia ini seorang tokoh, seseorang yang kalau ngomong didengerin, banyak pengikutnya. Jadi kalau ngomong-ngomong itu tadi menfatwakan sesuatu, banyak orang yang percaya. Maka ketika itu Ar-Rajal ini pun menjadi murtad. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapati berita bahwa Ar-Rajal itu tadi mengkampanyekan Musailamah al-Kazzab sebagai nabi dan juga ikut menjadi pengikutnya, barulah sahabat Abu Hurairah ketika itu tenang hatinya langsung sujud syukur ketika itu. Alhamdulillah, ternyata bukan saya yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena udah tinggal 2 lagi. Sementara Ar-Rajal ibadahnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa. Siang malam kepikiran, tidak tidur.
Setelah mendapat berita seperti ini, Abu Hurairah kemudian bersyukur, langsung sujud syukur, alhamdulillah, takut. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa ternyata gak ada yang bisa menjamin nikmatul Islam wa nikmatul iman pada diri kita, walaupun kelasnya itu tadi sudah alim. Kalau kita ini tidak istiqomah menjaga keimanan kita, tidak istiqomah menjaga keislaman kita, karena hati itu gampang berbolak-balik. Hari ini ya kita istiqomah, hari ini ya kita kuat ibadah, besok belum tentu. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang maha membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinika, tetapkan hati kami di atas agamamu yang lurus. Jadi jangan sombong kita dengan ilmu kita, jangan sombong kita dengan amal kita, meremehkan orang lain, meremehkan ibadah orang lain, kualitas orang lain. Karena takut kita kalau kita sombong, kita menjadi meremehkan, sehingga ketika kita tergoda, tergelincir. Nah, berawal dari maksiat-maksiat kecil-kecil itulah ditawari harta, ditawari pangkat, ditawari jabatan, tergoda ketika itu untuk mengatakan bahwa Musailamah itu adalah seorang nabi, sehingga dia pun akhirnya ikut murtad. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jaga nikmatul Islam wa nikmatul iman ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, harta kita, pangkat dan jabatan kita, kita tidak akan mampu. Maka doa adalah perisai yang paling dahsyat untuk menangkal selain dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan menambah wawasan kita. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.